Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Aedes albopictus atau Stegomyia albopicta juga dikenal sebagai nyamuk macan Asia atau nyamuk hutan, adalah nyamuk asli daerah tropis dan subtropis di Asia Tenggara. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, spesies ini telah menyebar ke banyak negara melalui pengangkutan barang dan perjalanan internasional. Nyamuk ini punya ciri khas belang putih pada kaki dan tubuhnya. Nyamuk ini telah menjadi hama yang banyak mengganggu karena lebih banyak hidup berdampingan dengan manusia daripada tinggal di lahan basah, dan biasanya terbang dan mencari makan di siang hari selain pada waktu senja dan fajar. Serangga ini disebut nyamuk macan karena tubuhnya yang terdapat belang, yang menyerupai harimau. Nyamuk macan Asia adalah 1. Vektor penular banyak patogen. Vektor merupakan organisme invertebrata yang tidak menyebabkan penyakit tetapi menyebarkannya dengan membawa patogen dari satu inang ke yang lain. Terdapat dua jenis vektor, yakni vektor mekanik dan vektor biologi. Vektor mekanik merupakan vektor yang melakukan penularan penyakit tanpa adanya terjadi perubahan pada agen penyebab penyakit. Vektor biologi merupakan vektor yang dimana agen penyebab penyakitnya mengalami perkembangbiakan atau pertumbuhan secara bertahap. Berbagai jenis nyamuk, sebagai contoh, berperan sebagai vektor penyakit malaria yang mematikan. Pengertian tradisional dalam kedokteran ini sering disebut vektor biologi dalam epidemiologi dan pembicaraan umum. Dalam terapi gen, virus dapat dianggap sebagai vektor jika telah direkayasa ulang dan digunakan untuk mengirimkan suatu gen ke sel targetnya. Vektor dalam pengertian ini berfungsi sebagai kendaraan untuk menyampaikan materi genetik seperti DNA ke suatu sel. 2. Termasuk virus demam kuning. Demam kuning dijuluki Yellow Jack adalah sebuah penyakit hemoragik virus akut. Virus ini berupa virus RNA sebesar 40 hingga 50 nanometer dengan sens positif dari famili Flaviviridae. Virus demam kuning ini ditularkan melalui gigitan nyamuk betina nyamuk demam kuning, Aedes aegypti, dan spesies lain dan ditemukan di kawasan tropis dan subtropis di Amerika Selatan dan Afrika, namun tidak di Asia. Makhluk hidup yang menjadi inang virus ini hanyalah primata dan beberapa spesies nyamuk. Penyakit ini diyakini berasal dari Afrika, kemudian dari sana diperkenalkan ke Amerika Selatan melalui perdagangan budak pada abad ke-16. Sejak abad ke-17, beberapa epidemi besar penyakit ini tercatat muncul di Amerika, Afrika dan Eropa. Pada abad ke-19, demam kuning dianggap sebagai salah satu penyakit menular paling berbahaya. Demam kuning terjadi dengan gejala demam, mual dan nyeri. Penyakit ini umumnya menghilang setelah beberapa hari. Pada beberapa pasien, fase beracunnya terjadi setelah itu, dan kerusakan hati dengan jaundice penguningan kulit yang menjadi bakal penamaan penyakit ini, dapat terjadi dan mengakibatkan kematian. Karena kecenderungan perdarahan yang meningkat di atesis perdarahan, demam kuning termasuk dalam kelompok demam hemoragik. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa demam kuning mengakibatkan 200.000 korban sakit dan 30.000 kematian setiap tahunnya di daerah berpenduduk tanpa vaksin. Sekitar 90% infeksi terjadi di Afrika. Vaksin teraman dan efektif melawan demam kuning sudah ada sejak pertengahan abad ke-20 dan beberapa negara mensyaratkan vaksinasi untuk pelancong. Karena belum ada terapi antivirus yang pasti untuk penyakit ini selain penanganan gejala penyakit, program vaksinasi, bersama kebijakan mengurangi populasi nyamuk pengangkut virus inang, sangat penting bagi daerah-daerah terjangkit. Sejak 1980-an, jumlah kasus demam kuning terus meningkat dan menjadikannya sebagai penyakit yang bangkit kembali. 3. Demam berdarah. Demam berdarah deng disingkat DBD, disebut juga demam deng, tetapi biasanya dikenal dengan demam berdarah saja adalah infeksi yang disebabkan oleh virus deng. Beberapa jenis nyamuk menularkan atau menyebarkan virus deng. Demam deng juga disebut sebagai Break Bone Fever atau Bone Break Fever, demam sendi karena dapat menyebabkan penderitanya mengalami nyeri hebat seakan-akan tulang mereka patah. Sejumlah gejala dari demam deng adalah demam, sakit kepala, kulit kemerahan yang tampak seperti campak, serta nyeri otot dan persendian. Pada sejumlah pasien, demam deng dapat berubah menjadi satu dari dua bentuk yang mengancam jiwa. Bentuk pertama adalah demam berdarah, yang menyebabkan pendarahan,
kebocoran pembuluh darah saluran yang mengalirkan darah dan rendahnya tingkat trombosit darah yang menyebabkan darah membeku. Bentuk kedua adalah sindrom renjat Deng, yang menyebabkan tekanan darah rendah yang berbahaya. Terdapat 4 jenis virus Deng. Apabila seseorang telah terinfeksi satu jenis virus, biasanya dia menjadi kebal terhadap jenis tersebut seumur hidupnya. Namun, dia hanya akan terlindung dari 3 jenis virus lainnya dalam waktu singkat. Jika kemudian dia terkena satu dari 3 jenis virus tersebut, dia mungkin akan mengalami masalah yang serius. Belum ada vaksin yang dapat mencegah seseorang terkena virus Deng tersebut. Terdapat beberapa tindakan pencegahan demam Deng. Orang-orang dapat melindungi diri mereka dari nyamuk dan meminimalkan jumlah gigitan nyamuk. Para ilmuwan juga menganjurkan untuk memperkecil habitat nyamuk dan mengurangi jumlah nyamuk yang ada. Apabila seseorang terkena demam Deng, biasanya dia dapat pulih hanya dengan meminum cukup cairan, selama penyakitnya tersebut masih ringan atau tidak parah. Jika seseorang mengalami kasus yang lebih parah, dia mungkin memerlukan cairan infus cairan yang dimasukkan melalui vena, menggunakan jarum dan pipa infus atau transfusi darah diberikan darah dari orang lain. Sejak 1960-an, makin banyak orang yang terkena demam Deng. Penyakit tersebut mulai menimbulkan masalah di seluruh dunia sejak Perang Dunia Kedua. Penyakit ini umum terjadi di lebih dari 110 negara. Setiap tahun, sekitar 50-100 juta orang terkena demam Deng. Para ahli sedang mengembangkan obat-obatan untuk menangani virus secara langsung. Masyarakat pun melakukan banyak usaha untuk membasmi nyamuk. Deskripsi pertama dari demam Deng ditulis pada 1779. Pada awal abad ke-20, para ilmuwan mengetahui bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh virus Deng, dan bahwa virus tersebut ditularkan atau disebarkan oleh nyamuk. 4. Cikungunya. Cikungunya merupakan salah satu dari sekian banyak calon senjata biologis yang diriset oleh pemerintah Amerika Serikat sebelum mereka menghentikan program tersebut. Cikungunya berasal dari bahasa Swahili, berdasarkan gejala pada penderita yang berarti posisi tubuh meliuk atau melengkung, ini mengacu pada postur penderita yang membungkuk akibat nyeri sendi hebat artralgia. Nyeri sendi ini menurut lembar data keselamatan MSDS Kantor Keamanan Laboratorium Kanada, terutama terjadi pada lutut, pergelangan kaki serta persendian tangan dan kaki. Selain kasus demam berdarah yang merebak di sejumlah wilayah Indonesia, masyarakat direpotkan pula dengan kasus cikungunya. Gejala penyakit ini termasuk demam mendadak yang mencapai 39 derajat Celcius, nyeri pada persendian terutama sendi lutut, pergelangan, jari kaki dan tangan serta tulang belakang yang disertai ruam kumpulan bintik-bintik kemerahan pada kulit. Terdapat juga sakit kepala, conjunctival injection dan sedikit fotofobia. 5. Serta beberapa filaria seperti Dirofilaria imitis. Aedes albopictus dapat membawa virus Zika dan dianggap sebagai vektor potensial untuk penularan Zika di antara manusia. Virus Zika ZIKV merupakan sejenis virus dari keluarga Flaviviridae dan genus Flavivirus yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Virus ini dapat menyebabkan sakit yang ringan kepada manusia yang dikenal sebagai demam Zika atau penyakit Zika. Penyakit Zika sendiri mulai diketahui terjadi di daerah Khatulistiwa Afrika dan Asia sejak 1950-an. Kesakitan tersebut adalah satu bentuk penyakit ringan dari demam Deng, di mana seseorang yang terjangkit dirawat melalui istirahat dan tidak bisa dicegah melalui obat-obatan atau vaksin. Penyakit Zika memiliki kaitan dengan demam kuning dan virus Nil Barat yang dibawa oleh Flavivirus bawaan arthropoda yang lain. Sumber https://it.m.wikipedia.org/w-index.php. Titel sama dengan Aedes albopictus dan Divonli sama dengan true. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.